Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari? Pasti tetap stay at home. Kita berharap semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, bahkan di Indonesia sejak pertengahan Maret, sudah 1,5 bulan kita physical distancing. Kita harus kerja dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Dan ini membawa dampak bukan saja masalah kesehatan, tetapi kepada krisis ekonomi yang jauh lebih serius dan jauh lebih berkepanjangan, Bapak Ibu. Dan kita ketahui bersama, sejak dari awal, setan atau iblis jatuh ke dalam dosa dan memberontak kepada Tuhan. Motivasinya adalah ingin kekuasaan. Dan senjata dari kekuasaan adalah keuangan. Setan ingin mengontrol keuangan dunia. Jadi krisis ekonomi adalah alat setan untuk bisa menguasai dunia. Dan kalau Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan semua tanda-tanda akhir zaman, entah itu perang, gempa bumi, kelaparan, penyakit, apapun ini ujung-ujungnya adalah krisis ekonomi. Dan kita umat Tuhan, kita harus sadar kalau hidup kita dikuasai uang, kita tidak bebas dari cinta uang atau mamon, maka kita adalah pribadi yang paling tidak siap menghadapi akhir zaman ini. Tetapi Bapak Ibu, kita jangan takut. Saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu di dalam 2 Tesalonika, pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Dikatakan oleh firman Tuhan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi kalau setan akhirnya lewat antikris si pendurhaka itu akan menguasai dunia, dikatakan ini semua yang berdampak adalah orang-orang yang tidak mengasihi kebenaran. Orang-orang yang ditetapkan untuk binasa. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sebagai umat Tuhan yang sudah dilahirkan baru. Kita umat Tuhan yang memiliki roh Allah. Kita tidak seharusnya takut terhadap antikris. Karena Tuhan akan memberi perlindungan dan kekuatan supra alami kepada kita semua. Dan mari hari ini kita harus siapkan diri kita. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Karena kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Iblis adalah Mamon. Dan antikris akan menguasai Mamon. Oleh sebab Bapak Ibu, mari kita lihat kepada umat Tuhan. Gereja mula-mula. Yang dari awalnya hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Mereka bisa menghadapi kesulitan apapun yang saat itu di zaman itu terjadi. Lewat satu ekonomi kerajaan Allah yang akan bertahan di dalam krisis ekonomi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bagaimana jemaat yang mula-mula hidup dengan cara yang demikian ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Apakah tindakan menjual harta atau properti atau tanah dan uangnya diserahkan kepada bait Allah, kepada rasul-rasul,
untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukan masih relevan dan perlu kita lakukan pada zaman gereja saat ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentu masih relevan dan tindakan itu baik sekali kalau kita lakukan itu di dalam kasih karunia Allah. Sadarkah saudara bahwa sesungguhnya firman Tuhan mengajarkan yang terutama bukanlah tindakan itunya, tetapi apa yang mendasari sikap hati yang bagaimana yang menjadi landasan tindakan itu dilakukan. Di pasal berikutnya, kita menemukan sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Mereka mencoba melakukan itu, tetapi dengan sikap hati yang salah, saudara. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi bukanlah berkat, melainkan kutuk, saudara. Mereka binasa oleh perbuatan mereka. Paulus menjelaskan kebenaran ini di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, itu semua sia-sia kalau dilakukan bukan atas sikap hati yang benar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah menghendaki untuk kita memiliki dua sikap hati yang benar yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang pertama adalah sikap hati yang mengasihi Yesus. Bolehkah saya ajak setiap pribadi saat ini untuk kita tanya pada diri kita sendiri, apakah saya benar-benar mengasihi Yesus? Atau saya cinta uang? Nah, dari mana kita bisa tahu kita ini cinta Yesus atau cinta uang? Karena kita bisa menemukan orang-orang yang mulutnya mengaku cinta Yesus, tetapi apakah benar-benar hatinya cinta Yesus atau malahan cinta uang? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ada satu ciri utama yang tidak terbantahkan. Kita bisa mengidentifikasi, mengenali apakah saya cinta Yesus atau cinta uang. Saya cinta uang saat saya menggunakan atau memanfaatkan atau bahkan mengorbankan Yesus demi kepentingan saya memperoleh uang. Inilah yang dilakukan oleh Ananias dan Safira dengan mendustai Roh Kudus supaya mereka bisa menahan sebagian uang hasil penjualan tanah mereka. Saudara, pola inilah yang juga dilakukan oleh Yudas. Menukarkan Yesus demi 30 keping perak. Adakah di antara kita yang berkata, Pak, saya tidak sejahat itu, Pak. Saya tidak mengkhianati Yesus. Saya tidak mendustai Roh Kudus. Nah, tapi tahukah saudara, mengorbankan Yesus, bahwa Yesus berkata, Dia adalah firman. Artinya, saudara, saat kita tidak taat firman Allah, saat kita melanggar kebenaran firman Tuhan, demi kita memperoleh uang yang lebih banyak, itu adalah tanda bahwa kita cinta uang, saudara. Itulah sebabnya segala bentuk korupsi, manipulasi, itu adalah tanda bahwa hati kita cinta uang, saudara. Dan ketika kita cinta uang, kita sampai hati tega mengorbankan Yesus, saudara. Itulah sebabnya Yesus menjelaskan, kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Saya cinta Yesus
saat saya menggunakan atau memanfaatkan atau bahkan mengorbankan uang demi kepentingan mengasihi Yesus. Pertanyaannya, gimana cara kita mengorbankan uang demi mengasihi Yesus, saudara? Ada banyak caranya. Saat ini kita mau fokus kepada apa yang Yesus ajarkan di Matius 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, yang kelaparan ini, yang haus ini, yang berkekurangan ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak, Ibu, Saudara, jadi bagaimana cara kita praktek mengasihi Yesus, saudara? Adalah dengan kita pakai sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik itu uang, harta, bahkan kemampuan kita, keterampilan kita. Saudara, hal apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memberkati orang-orang di sekitar kita, saudara. Sadarkah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Allah mempercayakan semua sumber daya itu dengan maksud bukan hanya untuk sekedar kepentingan kita sendiri, tapi Allah bermaksud menitipkan semuanya itu untuk kita memberkati orang lain. Di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita menemukan, saudara, bahwa Allah memberkati orang-orang yang Tuhan sudah berkati, bukan sekedar untuk diri mereka sendiri, tapi untuk memberkati orang lain, saudara. Allah memberkati Abraham supaya Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah memberkati Yusuf supaya melalui 7 tahun kelimpahan itu Yusuf beroleh hikmat, supaya di 7 tahun masa kesulitan, kesukaran, Yusuf dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan anggota keluarganya pun yang dari Israel datang ke Mesir untuk mereka beroleh berkat. Di Perjanjian Baru kita menemukan, saudara, Zakheus Tuhan pakai untuk hartanya menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Orang Samaria yang baik hati, Yesus menuturkan, uang yang ada padanya, anggur yang ada padanya dipakai untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu, saudara. Dan juga, saudara, itu yang terjadi pada jemaat yang mula-mula. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak kita tanya sekali lagi kepada diri kita sendiri, apakah hati saya mengasihi Yesus? Sikap hati yang kedua adalah sikap hati yang menikmati sukacita dengan memberi. Saudara, firman Tuhan mengajarkan memberi dengan sukacita. Kenapa demikian? Karena ada 3 hal penting yang terjadi saat kita memberi. Yang pertama, saudara, ketika kita memberi, kita sedang memperbesar kapasitas iman kita. Kita sedang melakukan tindakan iman, saudara. Yaitu bahwa kita percaya Allah melihat yang kita lakukan dan Allah mencatatnya itu. Allah memperhitungkan itu. Itulah sebabnya, saudara, Abraham disebut bapa orang beriman. Karena dari pemberian Abraham yang terbaik kepada Allah, yaitu Ishak. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebabnya saya ajak saudara, ketika kita di dalam masa kesukaran ini adalah kesempatan kita untuk kita melatih iman kita dengan kita belajar memberi. Pak, tapi kan ini kita beli. Kita di e-katalog ini kita kan beli bukan sekedar memberi. Nah, saudara sekalian, saya menantang setiap kita untuk kita lakukan ini bukan sekedar tindakan membeli, tapi kita praktek ini dengan spirit yang memberi. Untuk kita memberkati, saudara, untuk kita latih iman kita. Karena kita percaya Bapa disenangkan, hatinya begitu sukacita ketika melihat anak-anaknya saling memberi. Yang kedua, saudara,
Ketika kita memberi, kita sedang membuat perbedaan. Kita sedang berdampak dengan membuat perubahan, saudara. Tahukah saudara, dengan kita memberi, Allah memultiplikasikan pemberian kita. Itulah sebabnya di sini, kalau kita menangkap ini, saudara, kita nggak merasa, oh tapi saya cuma bisa beri sedikit, saya cuma mampunya segini. Saudara dengar, firman Tuhan mengajarkan prinsip multiplikasi, saudara. Saudara masih ingat, anak kecil itu hanya memberikan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika diberikan dengan sikap hati yang benar, saudara, di tangan Yesus, Yesus pakai itu berlipat ganda menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, anak kecil itu membuat perubahan. Dan bahkan tercatat di dalam Alkitab, hanya dengan pemberian 5 roti dan 2 ikan. Kita bisa membuat perbedaan, saudara, ketika kita memberi. Anak-anak dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mereka tadinya kekurangan, mereka jadi bisa makan. Mereka jadi bisa membayar kebutuhan demi kebutuhan. Dan yang ketiga, saudara, ketika kita sedang memberi, sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Yesus mengajarkan di dalam Lukas 12 ayat 33, saudara. Ketika kita memberi, saudara, kita berbagi, kita sedang membuat suatu pundi yang tidak menjadi tua. Dan saudara, kita sedang mengumpulkan harta kita di sorga. Demikian diajarkan oleh Yesus. Itulah sebabnya saya mengajak setiap kita, mari kita mengalami sukacita dengan kita mengasihi Yesus, dengan kita memberi, saudara. Jadi, saudara, ini bukan sekedar, oh ya, kita beli dari orang-orang yang ada di jemaat, bukan sekedar tindakannya, saudara. Tetapi sikap hati kita, ketika kita lakukan ini dengan iman, ketika kita lakukan ini dengan mengasihi, saudara, maka ini akan menjadi berkat multiplikasi di tangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya teringat akan satu kisah. Seorang bapak yang mempunyai 2 putra, si sulung dan si bungsu, saudara. Setelah bertahun-tahun bapaknya menjadi berkat, bekerja keras, dan berfungsi sebagai bapak yang benar di tengah-tengah ketidaksempurnaannya. Sampailah di detik-detik terakhir bapak ini sebelum meninggal, ditemani oleh si sulung dan si bungsu, bapak ini berpesan. Sang bapak bertanya kepada si sulung, "Sulung, apakah kamu mengasihi aku?" Sulung berkata, "Ya, Papa." Papanya berkata, "Kalau kamu mengasihi aku, semua yang kamu lakukan untuk si bungsu, anak Papa, kamu telah melakukannya untuk Papa. Karena si bungsu, anak Papa." Demikian hal yang sama papanya berpesan kepada si bungsu. Lalu papa ini meninggal, saudara. Dan Bapak, Ibu, Saudara, sawah yang selama ini dikerjakan oleh papanya, saudara, dibagi 2 kepada si sulung dan si bungsu. Selanjutnya, si sulung dan si bungsu bekerja dengan sawahnya dan tibalah masa panen, saudara. Ketika panen itu mereka mengumpulkan hasil di masing-masing gudangnya, si sulung tinggal di sisi yang sebelah kiri. Sulung ini mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Dan si bungsu masih hidup bujangan, saudara. Pada hari pertama panen, si sulung berpikir di dalam hatinya, "Kalau aku punya istri dan 3 anak, aku pada sampai masa tua pun ada yang memelihara dan merawat aku. Sedangkan adikku sampai sekarang belum berkeluarga. Itulah sebabnya lebih baik setengah hasil panenku yang di gudang ini aku berikan kepada adikku, supaya pada masa tuanya pun dia tetap bisa punya kecukupan,
walaupun tidak ada seorang pun yang hidup bersama-sama dengan dia. Itulah sebabnya saudara, si sulung tanpa sepengetahuan si bungsu pada malam hari mengangkut setengah hasil panennya ke gudang si bungsu yang hidup bertetangga dengan si sulung. Dan saudara, keesokan harinya si bungsu berpikir di dalam hatinya, aku hidup sendirian sedangkan kakakku punya tanggungan istri dan 3 anaknya. Wah, aku nggak sebanyak butuh biaya seperti kakakku. Itulah sebabnya aku mau persembahkan setengah dari hasil panenku yang sudah bertambah dengan pemberian si sulung tadi malam, saudara, untuk aku berikan kepada kakakku. Tanpa sepengetahuan si sulung, saudara, si bungsu pada malam hari, saudara, dia angkut hasil panennya ke gudang si sulung. Pada hari yang ketiga, si sulung bersukacita, saudara, karena dia sudah memberi di hari pertama. Begitu kaget ketika dia masuk ke gudangnya, ternyata walaupun dia sudah beri setengah, tapi bukannya yang ada di gudang itu hasil panennya berkurang, tapi malah bertambah. Itulah sebabnya si sulung berpikir, loh kok makin banyak ya? Malamnya saudara, si sulung mengangkut lagi setengah kepada si bungsu tanpa sepengetahuan si bungsu. Dan berikutnya yang terjadi demikian, si bungsu juga mengangkut malam berikutnya karena si bungsu juga kaget, saudara. Kenapa di gudangnya nggak berkurang? Dan itu terjadi beberapa malam, saudara. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, si sulung dan si bungsu pada malam yang sama berpikir, aku hari ini akan berikan sebanyak apa yang aku bisa beri kepada saudaraku. Dan akhirnya mereka bertemu, saudara. Pada saat mereka malam-malam lagi mengangkut hasil panen, saudara, mereka berpapasan di tengah-tengah. Dan itulah sebabnya, saudara, mereka sekarang mengerti kenapa yang ada di gudang mereka tidak pernah berkurang. Dan ketika mereka berjumpa, saudara, mereka mengerti apa yang sedang terjadi dan mereka berpelukan, saudara. Mereka menangis, mereka merasa sukacita, mereka merasa haru, mereka merasa begitu berkat Tuhan, melimpah kasih karunia Tuhan diberikan tercurah atas mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Bapa menghendaki untuk kita saling mengasihi dan saling memberi. Haleluya. Mari saya dorong setiap jemaat Tuhan. Sepatutnya kita bersyukur justru karena krisis ekonomi yang saat ini terjadi. Melatih kita, membuat kita refleksi diri kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau mamon dan dunia ini. Siapkan dirimu, kerohanianmu, keluargamu, keuanganmu, pekerjaanmu untuk benar-benar dipakai Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan yang sedang dialami dunia ini. Bahkan kita menyalipkan daging kita, ego kita. Kita tidak lagi hidup egois, kita tidak lagi hidup tamak. Bahkan kita tidak lagi dengki, iri hati melihat orang yang mungkin lebih sukses dan lebih diberkati di saat-saat sulit ini. Sementara kondisi kita yang sedang terpuruk. Tetapi kita sungguh-sungguh murni hati kita kepada Tuhan. Dan yang kedua tadi kita belajar, kita mau lebih lagi mempraktekkan gaya hidup komunitas. Inilah gaya hidup kerajaan Allah. Kita bersuka cita dengan kita saling memberkati, saling memberi, saling membangun. Bapak Ibu bisa memberkati lewat keuangan Bapak Ibu, lewat tenaga, lewat ide, lewat pendampingan. Mungkin ada anggota komunitasmu yang butuh ditemani dalam proses ini. Mereka mungkin tidak ada ide bagaimana saya harus ganti pekerjaan. Tetapi engkau punya pengalaman di bidang itu. Temani mereka, dampingi mereka, latih mereka untuk bisa shifting dalam situasi ini. Dan mereka bisa survive di dalam kesulitan yang terjadi Bapak Ibu. Saya pun mulai mempraktikkan membelanja dari e-katalog yang kita sudah sebarkan kepada jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang punya sesuatu yang mau dijual, baik produk jasa dan barang, Bapak Ibu daftar di dalam Google Form di bawah ini Bapak Ibu.
Dan Bapak Ibu, semua ini kita muat di dalam e-katalog. Bapak Ibu bisa lihat linknya juga di bawah ini. Saya sudah praktekkan, saya membeli satu produk makanan. Dan akhirnya ketika makanan yang datang, saya memberi lebih daripada harga yang sudah tertera. Dan orang itu begitu sukacita. Dan besoknya, tanpa saya duga, orang tersebut bahkan mengantarkan satu makanan yang lain yang tidak dijual, dan itu saya benar-benar diberkati. Akhirnya saya ingin memesan lagi apa yang sudah dia bagikan kepada kami. Kami mau saling jadi berkat, Bapak Ibu yang terkasih. Dan ini waktunya kita mau hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, saya undang kita semua berdoa. Arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami. Apapun situasi yang terjadi, Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau Allah perlindungan dan kekuatan kami. Dan kami bersyukur kami ada di sebuah komunitas, di dalam rumah Tuhan. Untuk kami boleh saling menguatkan satu kepada yang lain. Kami mau lebih lagi melekat kepada Tuhan. Kami mau lebih lagi peka dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kami akan dituntun dengan hikmat-hikmat. Dengan suara-Mu Tuhan yang jelas sekali. Membuat kami mengerti langkah-langkah yang mesti kami buat. Bukan saja buat diri kami. Tapi juga buat orang-orang di sekitar kami. Buat anggota komunitas kami. Yang mungkin dalam keadaan sulit dan terpuruk. Tuhan tolong kami bersama-sama. Untuk mendapatkan arahan Tuhan. Untuk menolong saudara kami untuk bangkit. Kami percaya Tuhan ketika kami taat kepada Tuhan. Tuhan tuntut kami mempraktikkan gaya hidup saling memberkati, saling menolong. Sehingga kami akan kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan akan bangkit menjadi rumah solusi. Menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari serahkan seluruh keberadaanmu kepada tangan Tuhan. Kami mau berserah penuh ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang supra alami. Terima kasih ya Bapa. Kami yang sedang lemah, kami akan Tuhan diberi kekuatan daripada Tuhan. Bahkan kami yang sedang sakit saat ini, Engkau menjadi sembuh. Bilur Yesus menyembuhkan dan mentahirkan engkau. Dan engkau yang sedang konflik di dalam keluargamu, Tuhan pulihkan rumah tangga. Sehingga kami bersepakat bersehati suami istri dan anak-anak. Menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi, mengandalkan Tuhan lebih lagi. Dan Tuhan akan berikan jalan keluar dalam kesulitan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan kesehatan jemaat, berkati ekonomi jemaat, berkati segala aspek yang kami alami saat ini. Karena kami percaya Tuhan akan membawa kami siap menghadapi tantangan di zaman ini ya Bapa. Untuk kami menghadapi akhir zaman ini lebih siap lagi Tuhan di masa-masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya kepadamu sama-sama katakan amin.